Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, tema kali ini Tekwasbi mencoba membahas tentang bagaimana setiap orang bisa mengobati atau menjadi tabib atau menjadi tukang ruqyah. Kan tidak mungkin ketika setiap penyakit datang menimpa kita harus mencari orang yang tukang ruqyah. Kita harus mencari tabib. Karena tukang ruqyah sama tabib, termasuk dokter, penyembuhannya itu hanya datang dari Allah. Jadi yang mengobati itu cuma Allah, bukan dari sumber manusianya. Jadi kalau ada satu orang yang bisa meruqyah, tentu kita selaku hamba Allah bisa juga meruqyah. Kalau ada satu orang bisa menjadi tabib, dengan perantaranya bisa menyembuhkan orang, tentu kita bisa juga. Bukankah Allah Azza wa Jalla tempat memintanya para tabib, tempat memintanya orang yang tukang ruqyah, itu juga Allah kita. Bukankah Allah itu maha adil? Bukankah Allah itu maha mendengar doa? Lantas kenapa kita tidak belajar untuk menjadi tukang ruqyah ataupun bisa mengobati orang dengan seizin Allah? Nah, Tekwasbi hari ini mencoba membagi tips bagaimana setiap muslim, ini tentu untuk muslim, bisa mengobati dirinya sendiri, bisa mengobati saudaranya atau meruqyah anak istrinya. Mana tahu tengah malam sakit. Karena semua itu ada rahasianya. Nah, rahasianya ini, rahasia seorang tersebut untuk bisa menjadi tabib atau meruqyah atau membaca ayat Al-Quran untuk menjadi penyembuh atau menyembuhkan diri sendiri dengan membaca ayat-ayat. Ada satu kisah. Kisah ini bisa kita ambil menjadi iktibar bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Pertama sekali, Tekwasbi mau sampaikan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Aku bagaimana sangka hambaku." Jadi di sini, aku bagaimana sangka hambaku. Jadi Allah mengatakan, bagaimana sangka prasangka seorang hamba, begitulah pertolongan Allah. Jadi jangan heran, kenapa ada orang yang di luar non-muslim meminta kepada patung, meminta kepada batu supaya punya anak, dapat anak, bisa terkabul. Karena begitulah sangkanya. Karena Allah mengabulkan orang berbagai menurut prasangkanya. Jadi kata kunci prasangka baik dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kata kunci yang pertama. Jadi kalau Anda mau mengobati diri sendiri atau mengobati keluarga atau anak dengan membaca ayat tertentu, pertama sekali Anda jaga adalah ketauhidan prasangka baik kepada Allah. Bahwa itu betul-betul dikabulkan oleh Allah. Itu kata kunci pertama. Jadi siapapun bisa menjadi tabib, siapapun bisa meruqyah diri sendiri, siapapun bisa meruqyah orang. Nah, yang kedua ini kita ambil iktibar dari sebuah cerita. Zaman dulu ketika Musa alaihissalam sakit. Di sini Musa alaihissalam itu dalam riwayat itu sakit perut. Sakit yang luar biasa. Ingat, Musa adalah kalamullah. Satu-satunya rasul atau nabi yang bisa berdialog dengan Allah itu adalah Musa alaihissalam. Tetapi Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Seperti ada hijab. Tapi Musa diizinkan oleh Allah berdialog langsung dengan Allah. Beda dengan Rasulullah, biasanya perantaraan lewat Jibril alaihissalam. Nah, karena merasa Musa ini orangnya selalu ngomong dengan Allah dekat, tapi Musa ingin sekali melihat wajah Allah. Tapi Allah tidak memberi. Karena kenapa? Ketika Nabi Musa ngotot ingin melihat wajah Allah, Allah mengatakan, "Coba Musa kamu lihat bukit Tursina. Nanti saya turun di bukit itu. Jika mungkin bukit itu mampu menampung zat Allah, maka kamu bisa melihat Allah." Tapi bukit Tursina itu bergetar dan meleleh, Nabi Musa pingsan hampir mati. Jadi intinya, makhluk yang dalam keadaan hidup ini belum siap melihat zat Allah. Tapi yang kita bahas ini hari bukan itu. Bukan cerita Musa alaihissalam tentang ingin melihat wajah Allah. Karena memang Nabi yang paling banyak cerita disebut dalam cerita Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam.
Yang kita bahas ini adalah tentang pengobatan. Bagaimana sesuatu itu bisa menjadi obat. Pemirsa sekalian, ketika Musa alaihissalam sakit perut, sakit yang luar biasa. Jadi Musa sudah berusaha mengobati dirinya, pergi ke tabib tapi tidak sembuh. Alhasil Musa mengadu kepada Allah. Wahai Allah, Tuhanku, kata Musa, saya sakit. Tolong sembuhkan saya ya Allah. Sembuhkan saya dengan rahmat-Mu. Beda dengan doa Nabi Ayub. Ayub dia dengar rendah hati mengatakan, wa ayyuba isnada rabbahu anni masanyadu wa anta arhamar rahimin. Ayub menyuruh, ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit sedangkan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musa intinya begitu juga, menyerahkan diri kepada Allah ketika dia merasa sakit yang luar biasa. Ingat, peristiwa yang terjadi pada Nabi Ayub, peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa, ayat catatannya, hadisnya itu fungsinya untuk kita. Kenapa? Nabi Ayub sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal, tapi iktibar itu untuk orang yang masih hidup. Nah, lantas Allah mengatakan, wahai Musa, Musa kamu pergi ke Bukit Tur. Di sana ada rumput patimah. Ambil rumput tersebut, minumlah airnya. Dan Musa pergi ke Bukit Tursina mengambil rumput patimah. Diremas airnya langsung diminum. Qadarullah, dengan izin Allah Musa sembuh. Sembuh dengan benar-benar sembuh. Kuat dan sehat. Nah, seiring waktu, setelah puluhan tahun, Nabi Musa sakit. Ingat, sakit kembali dengan penyakit yang sama. Persis dengan penyakit yang sama. Lantas Allah teringat pesan Allah kepadanya dulu bahwa kalau sakit ambil rumput ini dan diminum. Nah, lantas Musa alaihissalam pergilah dia ke Bukit Tursina, dia ambil rumput patimah, dia remas, dia minum. Apa hasilnya saudaraku sekalian? Nabi Musa tidak sembuh. Lantas Nabi Musa mengambil lagi rumput patimah, diremas lagi, diminum. Nabi Musa tidak sembuh, diambil lagi, namun tetap tidak sembuh. Nabi Musa menjadi heran. Lantas Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rabb, ketika dulu aku sakit, Engkau perintahkan untuk mengambil rumput patimah, maka aku sembuh. Sekarang ketika aku ambil rumput tersebut tidak sembuh ya Allah. Berilah saya petunjuk ya Allah, ampunkanlah saya ya Allah jika saya mendalimi diri sendiri. Apa kata Allah? Wahai Musa, dulu ketika kamu sakit, kamu minta tolong kepada saya. Ingat, ini kata kuncinya. Wahai Musa, dulu ketika kamu sakit, kamu minta tolong kepada saya. Sekarang kamu melupakan saya, kata Allah. Kamu langsung minta tolong atau mengambil rumput patimah tersebut. Padahal yang menyembuhkan saya, bukan rumput itu. Nah, saudaraku sekalian, bukan rumput itu yang menyembuhkan Musa, tapi Allah Azza wa Jalla. Ingat, bukan rumput itu yang menyembuhkan Musa, tapi Allah Azza wa Jalla. Bukan obat paracetamol yang menyembuhkan Anda, tapi Allah wa Jalla. Bukan air yang diruqyah itu yang menyembuhkan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kata kuncinya. Nah, pegang dua ini. Aku bagaimana sangka hambaku, dan mintalah tolong kepada Allah. Ingat, bertauhidlah dengan sungguh-sungguh, memintalah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apapun yang Anda baca, bismillahkah, kul huwallahkah, kul a'udzu birabbil falakah, ayat Al-Quran manapun Anda baca, niatkan untuk bisa menjadi obat dan sandarkan diri kepada Allah. Itu akan jadi obat. Ingat, bukan ayat Al-Quran itu yang menyembuhkan Anda, tapi Allah. Bukan air yang dimantra itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Pasanglah niat hanya kepada Allah mengadu dan berprasangka baik kepada Allah. Ketika ini sudah Anda pahami, sepotong bismillah yang Anda sebutkan dengan niat mohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh mohon kesembuhan, air putih yang Anda tiup akan jadi paracetamol. Air putih yang Anda tiup akan menjadi CTM. Jadi saudaraku sekalian, Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Jadi kata kuncinya, apabila Anda seorang muslim, beriman kepada Allah, punya prasangka baik, ikhlas tauhid Anda, apapun Anda baca,
daun kelapa ini ya, nih daun kelapa ini. Misalnya Anda sariawan, ini daun kelapa misalnya. Anda ambil ini, Anda baca bismillah, niatkan dalam hati, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah dari penyakit sariawan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi obat ya Allah dengan izinmu, maka sembuhkanlah saya ya Allah. Makan. Ini bisa jadi obat. Bukan daun, ini yang menyembuhkan. Tetapi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.